Shalom Bapak Ibu. Haleluya, baca-baca yang berkati Tuhan. Bisa lihat kiri kanannya. Haleluya, Tuhan. Tuhan baik mengasihi kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita dalam masuk ke Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan yang bersyukur pagi hari ini. Dalam seminggu ini begitu besar anugerah, begitu besar berkat atas hidup kami. Satu kesempatan lagi buat kami diizinkan Tuhan kita boleh datang kepada pagi hari ini. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bertakhta di atas segala pujian kami. Dan kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
segala kegagalan kita bernyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
disediakan oleh Tuhan. Namun kami juga mau berkata bahwa firman-Mu juga penuh dengan kuasa. Dan firman itu akan kami terima pagi ini Tuhan. Itu sebabnya kami mohon berkat Tuhan atas hamba-Mu yang sangat terbatas ini, dan atas setiap jemaat-Mu, atas ruangan ini, supaya setiap kami dihisapkan kepada kuasa firman Allah. Firman Allah itu tertanam, berakar kuat di dalam hidup kami. Kami lakukan, dan Allah hadir menjadi pemimpin utama dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati bagaimana Tuhan membawa kami kepada rencana dan rancangan-Mu yang mulia. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat 5. 1 Samuel pasalnya 22 ayatnya 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan Daud. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan Daud ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka, orang tua Daud, bersama dengan raja Moab selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mengalahkan Goliat, Daud mendapatkan kepercayaan dari Raja Saul untuk memimpin banyak sekali perang yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan oleh penyertaan Tuhan, Daud selalu berhasil, Daud selalu menang kemanapun Raja Saul mengutus dia untuk berperang. Karena keberhasilannya ini, jemaat Tuhan, dikatakan di dalam pasal sebelumnya, seluruh orang di Israel dan di Yehuda sangat mengasihi Daud. Lalu dari begitu banyak daftar keberhasilan Daud, Daud juga menjadi menantu dari Raja Saul. Itu artinya Bapak Ibu, dari sejak Saul mengalahkan Goliat, tidak dibutuhkan waktu lama bagi Daud untuk dia mencapai satu kehidupan dunia yang sempurna. Apa itu? Dia selalu berhasil. Keberhasilannya membawa Daud kepada jabatan yang sangat tinggi, kekayaan
Lalu Bapak Ibu, Raja Saul dengan tangannya sendiri menancapkan tombak yang diarahkan kepada Daud 3 kali, tapi meleset terus. Ketika Daud menyadari bahwa Raja Saul sangat menginginkan kematiannya, Daud dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Dia terancam. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Daud yang awalnya tinggal di istana Raja Saul, dia melarikan diri bersembunyi di keluarganya. Sebagian kita setuju bahwa rumah adalah tempat persembunyian paling aman bagi kita. Tetapi ketika Daud sampai di rumahnya, Bapak Ibu, bersembunyi dari kejaran Saul, Saul tahu dan dia memburu Daud. Daud dikejar sampai di rumahnya untuk dibunuh. Daud diselamatkan oleh istrinya, dikeluarkan dari jendela. Setelah itu Bapak Ibu, Daud lari kepada pemimpin rohaninya namanya Bapak Samuel, Nabi Samuel. Dia bersembunyi di rumah Samuel, tetapi oleh Saul dikejar untuk dibunuh sampai di rumah Samuel. Oleh Samuel diselamatkan Daud. Lalu Daud lari ke sahabatnya. Sebagian kita begitu ya Bapak Ibu. Kalau dalam kesulitan, keluarga tidak bisa, oke saya pergi ke sahabat saya. Daud pergi kepada sahabat sejatinya namanya Yonatan, anaknya Raja Saul. Bersembunyi di rumah sahabatnya. Tapi oleh Raja Saul, Daud tetap diburu, tetap dikejar untuk dibunuh. Lalu Daud melarikan diri lagi ke padang. Selama berhari-hari di sana, Bapak Ibu, Yonatan memberikan kode, cepat pergi dari sini. Bapakku mau memburu kamu. Di rumah diburu, di rumah pemimpin agama diburu, di rumah sahabatnya diburu, di padang diburu. Lalu Daud ingat kalau ada seorang imam namanya Ahimelek. Dia pergi ke rumah Allah yang ada Imam Ahimelek. Dia berpikir aku bersembunyi di sana dan aku akan aman. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan pasukannya, Saul ngejar Daud sampai ke Imam Ahimelek untuk dibunuh. Daud seperti orang yang stres, depresi tinggi. Aku harus kemana lagi? Lalu Bapak Ibu, dalam kekalutannya yang sangat, Daud pergi ke negara tetangga yang adalah musuhnya bangsa Israel, yaitu pergi ke kota Gad, ya, kota Gad, kepada raja Gad namanya Akis. Tetapi baru saja dia memasuki kota itu, seluruh warga kota Gad mengetahui bukankah dia Daud, dia yang mengalahkan banyak orang. Mendengar kata mereka bahwa Daud dikenali sebelum dia sembunyi, Daud berpura-pura jadi orang gila. Alkitab mengatakan air liurnya dibiarkan menetes. Dia garong-garong pintu gerbang karena terlalu ketakutan. Lalu Bapak Ibu, Daud menyadari aku nggak bisa di sini terus. Dia lari masih di kota Gad, masih di kota musuh. Dia lari ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Gua Adulam, Daud yang awalnya sampai kepada titik pencapaian yang luar biasa. Di Gua Adulam ini Bapak Ibu, Daud mengalami titik paling rendah di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi pasangan hidup, tidak ada lagi pembimbing rohani, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi kesuksesan, tidak ada lagi jabatan, kekayaan, sanjungan, kasih sayang, tidak ada lagi sejumlah pasukan yang selama ini selalu mengawal, melayani kemanapun Daud pergi. Di Gua Adulam, Daud mengalami kesendirian yang total. Daud mengalami kehilangan segala-galanya yang dia peroleh selama ini.
saja Bapak Ibu membicarakan tentang masalah status. Kali ini Daud adalah buronan tingkat nasional. Karena dimanapun dia berada, Saul akan memburu, Saul membuat sayembara. Siapa yang melindungi Daud, dia akan dibunuh. Siapa yang membantu Daud, seluruh keluarganya akan ditumpas. Bahkan dimanapun keluarganya melihat Daud, harus memberitahukan kepada Saul. Bapak Ibu, Daud kehilangan segala-galanya. Daud sendiri secara total. Daud sangat ketakutan. Dia terancam. Dia tidak punya tempat yang aman. Daud bingung. Daud kalut. Daud tinggal di wilayah musuh yang kapan saja dia bisa diusir dari sana. Bapak Ibu, adakah dari jemaat Tuhan yang pagi ini datang ketika mendengar keadaan Daud dan engkau mengatakan kok mirip aku ya? Adakah dari Bapak Ibu yang ketika mendengar kisah Daud ini dan engkau berkatakan Bu itu aku? Tetapi saya mau berkata bahwa semua situasi sulit yang dihadapi oleh Daud itu bukan akhir dari kehidupan Daud. Demikian juga kalau pagi ini Bapak Ibu merasa keadaan Daud kok mirip aku, hamba Tuhan yang rendah ini mau berkata, Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu hari ini bukan final, bukan akhir. Karena gua Adulam yang di situ Daud kehilangan segala-galanya sendirian secara total. Justru di gua Adulam yang penuh kekelaman itulah Daud mengalami satu titik balik yang paling besar di dalam kehidupannya. Apakah Bapak Ibu mau mengalami titik balik seperti Daud? Berapa orang yang mau boleh mengangkat tangan pagi hari ini? Saya mau Tuhan. Pertanyaannya, apa rahasianya? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin mengalami titik balik seperti seorang Daud, dari titik terendah, kemudian dia mencapai satu kemenangan, gilang gemilang, diangkat menjadi Raja Israel, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ingatlah bahwa ketika hidup kita seperti dalam gua Adulam, kita dapat menemukan Allah. Ayat pertama berkata begini. Lalu, kata lalu itu berarti kelanjutan. Ada satu peristiwa di belakang yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa ini. Peristiwanya semacam apa Bu? Sudah saya jelaskan tadi di depan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Mazmur pasalnya 142. Mazmur 142 ayat 1 berkata demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa, yang isi dari ayat 2 sampai dengan ayat 8 adalah doa Daud kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya dulu sendiri di rumah ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum sampai di gua Adulam, Daud adalah seorang prajurit yang luar biasa. Karena dia seorang prajurit, Bapak Ibu, sehingga mayoritas waktunya diisi apa? Diisi latihan, diisi mendengarkan perintah dari atasannya dengan cermat. Diisi untuk apa? Mengukur kekuatan dan kemampuan musuh. Diisi untuk membuat rencana, diisi untuk mengatur strategi dan banyak hal yang lain. Dan Bapak Ibu, semua kewajiban yang dimiliki oleh Daud untuk melaksanakan tugasnya sebagai prajurit mengantarkan Daud pada waktu yang sangat minim untuk
memikirkan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, Bapak Ibu, ketika Daud berada di Gua Adulam, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada kepemilikan apapun. Situasi ini justru mengantarkan Daud untuk apa? Memiliki kesempatan yang tidak terbatas, waktu yang tidak terburu-buru, waktu yang tidak tergesa-gesa. Untuk apa? Untuk menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya antara aku dan Allah, hanya antara waktuku dan waktunya Allah, hanya antara hatiku dan hatinya Allah, hanya antara curahan, tekanan batinku, pikiranku, dan perhatian kepedulian Allah di dalam kehidupanku. Yang awalnya dipikirkan Daud strategi, latihan, menguatkan mental, menambah kapasitas. Kali ini Daud hanya antara aku dan Allahku, pikiranku dan rencana Allahku. Waktu yang sangat intim yang tidak terburu-buru karena kesendirian. Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah kita sering sekali memakai tempat yang berbahaya. Allah kita sering sekali memakai tempat yang sunyi supaya orang bisa mendapatkan Allah secara pribadi. Contohnya, untuk mengubah seorang Musa, Tuhan harus membawa dia ke Midian. Untuk berbicara kepada Elia, Tuhan harus membawa dia ke sungai tepi Kerit seorang diri. Untuk membuktikan keperkasaannya kepada Daniel, Tuhan mengizinkan Daniel untuk masuk gua singa. Untuk mengalami mujizatnya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus masuk ke tempat perapian yang menyala-nyala. Untuk menyatakan penyertaannya, Paulus dan Silas harus dipasung kaki dan tangannya di penjara. Untuk mendapatkan penyataan Allah, Yohanes harus diasingkan di sebuah pulau namanya Patmos. Dan untuk memulai perjalanan pelayanan yang besar, Yesus disendirikan di padang gurun selama 40 hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi tidak menyenangkan yang ada pada kita, yang mirip mungkin dialami Daud, sesungguhnya karena Allah ingin mengambil engkau dari segala kenyamanan. Allah ingin mengambil engkau sementara waktu dari semua kesibukan. Dan Tuhan ingin dalam waktu itu Allah memiliki engkau secara total, memiliki pikiranmu secara total, memiliki tujuan hidupmu secara total. Karena sesungguhnya yang diinginkan Allah bukan kesuksesanmu, yang diinginkan Allah adalah dirimu sendiri. Amin. Penerapannya Bapak Ibu, ada pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita mengatur waktu untuk mundur sementara dari semua kegiatan, untuk mundur sementara dari semua orang, dengan tujuan apa? Mendapatkan Allah secara begitu pribadi, mendapatkan Allah secara begitu intim, mendapatkan Allah secara begitu dalam, mendapatkan Allah secara begitu total, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sampai kita puas oleh kehadirannya. Ataukah kita bangun pagi dan begitu mata kita melek, langsung pikiran kita harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, tidak ada lagi waktu untuk Allah, sehingga Allah perlu membawa kita kepada situasi seperti di Gua Adulam supaya Allah mendapatkan kita lagi. Rahasia kedua, apa rahasianya sehingga seorang Daud yang
jatuh kepada titik yang paling rendah bisa bangkit. Yang kedua Bapak Ibu, ketika hidup kita seperti dalam gua adulam, Allah sedang mempersiapkan kita untuk masuk kepada maksud Allah. Kita kembali kepada 1 Samuel pasalnya 1b, pasal 22 ayatnya 1b sampai dengan ayat yang keempat. Ketika, kata ketika Bapak Ibu, tentu ini adalah petunjuk waktu. Kata ketika ini menjelaskan bukan begini ya, Daud hari itu sampai di Gua Adulam, langsung keluarga dan orang-orang yang kesusahan datang kepada Daud, tidak. Ya, Bapak Ibu tahu waktu itu belum ada gadget, sehingga tidak mungkin bagi Daud begitu sampai di Gua Adulam langsung share status bahwa saya tidak, ya Bapak Ibu. Dia sampai di Gua Adulam mengalami kesendirian berapa waktu sampai kabar tentang keberadaannya didengar oleh orang lain. Jadi ada space waktu yang kita tidak tahu berapa lama, tetapi space waktu itu betul-betul Daud sendiri secara total dan kehilangan semuanya. Kita lanjutkan. Ketika saudara-saudara Daud dan seluruh keluarga Daud mendengar hal itu, pergilah mereka ke Gua Adulam untuk mendapatkan Daud. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan Daud ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Ayat ini sedikit membuat Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok orang tuanya Daud diungsikan ke Moab? Bapak Ibu, nenek moyang Daud itu namanya Ruth, ya, Ruth. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana Ruth dalam berapa tahun pernah tinggal di Moab. Jadi Moab adalah tempat nenek moyang dari orang tuanya Daud, sehingga menjadi wajar ketika Daud dalam keadaan yang sulit belum bisa memelihara orang tuanya, Daud menitipkan sementara waktu ke tempat nenek moyangnya. Selanjutnya, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Pada titik itu Daud belum mengerti kenapa Tuhan sampaikan aku kepada titik ini. Lalu diantarkannya lah mereka, orang tuanya Daud, kepada raja negeri Moab. Dan mereka, orang tua Daud, tinggal bersama di Moab dengan raja Moab selama Daud ada di bumi. Bapak Ibu, Daud sedang dalam keadaan hidup yang terendah, kehilangan semuanya, sendirian. Dalam keadaan seperti ini, yang datang kepada Daud banyak orang, kesulitan semua. Beberapa dari Bapak Ibu kalau bercerita baik kepada kami maupun kepada teman-teman, ada pertanyaan begini, aku ki bingung, uripku ki susah, tapi nek wong susah kok padha teko mbek aku. Pernah ya Bapak Ibu bertanya begini ya? Ini dialami Daud Bapak Ibu. Dia sendiri, dia kehilangan semuanya, malah datang orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar oleh penagih hutang, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang sakit hati. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih maksud Tuhan? Kok dalam kesulitannya Daud, Tuhan malah mengirimkan orang-orang susah kepada Daud dalam jumlah yang banyak?
dengan kamu memperhatikan kesulitan orang lain, kamu akan pulih. Bapak Ibu, wajar bagi kami sebagai pelayan Tuhan di tempat ini kalau dalam waktu yang tidak direncanakan ada siapa saja ya dari Bapak Ibu Jemaat atau orang lain yang meminta waktu kepada kami untuk curhat tentang persoalan hidup mereka. Satu kali Bapak Ibu, kami pun sedang bergumul untuk sesuatu yang sangat besar, yang itu menguras pemikiran kami, mood kami jadi begitu turun, seperti kehilangan gairah untuk melanjutkan hidup. Ketika kemudian ada seseorang yang menelpon kami, Pak Yos ada waktu, kami perlu curhat. Oh iya, kami punya waktu. Tetapi ketika teleponnya sudah ditutup, Bapak Ibu, kami ngobrol, kami kadang-kadang senyum. Tuhan, kami dalam pergumulan, datang orang bergumul. Nanti Bapak Ibu boleh percaya juga. Ketika kami mendengar orang itu menceritakan pergumulannya yang mungkin jauh lebih dahsyat dari kami, lebih luar biasa sulit dari kami. Ketika kami mendengar mereka, Bapak Ibu, ada satu kekuatan yang transfer kepada kami. Ketika kami mendengar, oh paling tidak satu, oh ternyata aku gak sendirian loh punya masalah. Yang kedua, ternyata sih masalahnya yang lebih besar dari aku banyak loh. Bapak Ibu, hanya dua perkara sederhana, seperti satu kekuatan baru disuntikan kepada kami. Sehingga ketika orangnya pulang, dia mendapatkan satu kelegaan sedikit, karena mungkin ada orang yang diajak cerita bebannya tidak ditanggung sendiri. Kami pun masuk rumah dan kami, Tuhan terima kasih, karena ternyata persoalan kami tidak sehebat yang kami pikirkan. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau dari Daud. Aku mau pulihkan kamu, tapi caranya dengan perhatikan orang lain. Bapak Ibu tentu masih ingat ada seorang nabi yang namanya Hana. Ketika Yesus lahir, Yesus mau dibawa ke bait suci. Nabi Hana ini adalah orang yang sendirian, tidak punya siapa-siapa. Lalu apa yang dia lakukan? Untuk menjawab semua kesepiannya, semua masalah hidupnya karena sendirian, dia dibangkit Allah. Untuk apa? Untuk menjadi tenaga yang menolong anak-anak Israel, anak-anak Yahudi mengenal Tuhan. Kalau beban kita berat dan kita mengatakan kepada diri kita sendiri, wes ojo senggol aku, jangan dekati aku, wes minggir kabeh, aku tak dewean. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, hidup yang berpusat kepada diri sendiri, hidup yang egosentris, justru akan membuat kita rapuh, mudah terluka, dan sulit untuk pulih. Dengan sengaja Allah datangkan orang-orang yang dalam keadaan sukar kepada Daud, karena Tuhan tahu dalam kemahatauannya bahwa cara terbaik untuk Daud pulih adalah dengan memperhatikan dan memulihkan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, apa maksud Tuhan sehingga Daud yang sedang dalam masalah besar justru didatangi oleh orang-orang yang begitu banyak persoalan? Yang kedua, Bapak Ibu, rupanya orang-orang ini kira-kira 400 orang yang punya latar belakang buruk dikirimkan Allah kepada Daud, Bapak Ibu, karena Tuhan mau Daud melatih diri untuk jadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu di pasal sebelumnya, sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud ini sudah dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel supaya dia jadi raja menggantikan Saul. Betul ya Bapak Ibu? Dia belum jadi raja. Selama ini Daud taunya padang, taunya domba, taunya serigala yang menerkam dombanya. Dia tidak tahu bagaimana memimpin kerajaan. Latihan pertamanya jadi pemimpin perang. Kali ini Tuhan mau tambah kapasitasnya, dikasih orang-orang untuk mempersiapkan, karena waktu ke depan kamu harus memimpin bangsa Israel. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Daud dalam penyertaan Tuhan luar biasa. Kira-kira 400 orang
yang dikejar-kejar hutang, yang hidupnya sulit, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang sakit hati, diubah oleh Daud, dilatih oleh Daud. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi pasukan prajurit yang bersama-sama dengan Daud. Ya, kalau nanti Bapak Ibu pelajari 1 Samuel 23 sampai akhir 2 Samuel, Bapak Ibu, ketika Daud sudah menjadi raja, 400 orang yang bobrok latar belakangnya ini, justru mereka lah yang memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Daud. Bapak Ibu, kesulitan yang ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, diizinkan Allah untuk melatih saya dan Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin. Mungkin bukan pemimpin negara, mungkin bukan pemimpin komunitas, tetapi tahukah Bapak Ibu, menjadi pemimpin paling sulit adalah menjadi pemimpin atas diri sendiri. Bagaimana kita menjadi pemimpin atas emosi kita yang meledak-ledak? Bagaimana kita memimpin diri untuk tidak terus-menerus di dalam sakit hati dan belajar untuk mengampuni? Bagaimana Tuhan mau melatih kita untuk kita merdeka menjadi budak uang? Tuhan mau melatih kita untuk jadi pemimpin terhadap diri kita sendiri, mematikan keinginan daging dan tunduk kepada keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di gua Adulam yang sunyi dan menakutkan itu, Allah sedang mempersiapkan Daud menjadi pemimpin. Ketika hidup kita seperti di dalam gua Adulam, Tuhan pun sedang mempersiapkan kita. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin atas diri kita, menang atas setiap karakter buruk, atas hal yang tidak menyukakan hati Allah. Dan ketika kita sanggup memimpin diri kita sendiri, kita akan melihat Allah kita terlalu dahsyat untuk kita mengerti. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, apa rahasianya sehingga kita bisa menang ketika hidup kita seperti ada di gua Adulam? Ketika hidup kita seperti di dalam gua Adulam, Tuhan sedang menuntun kita kembali ke arah yang benar. Mari kita perhatikan ayatnya kelima. 1 Samuel pasalnya 22 ayat yang kelima. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung ini. Jangan terus-terusan ada di sini. Jangan terus-terusan ada di gua Adulam. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, orang dalam keadaan tidak nyaman di suatu tempat, orang tidak nyaman dengan kondisi apapun di suatu tempat, sesungguhnya ketidaknyamanan itu hanya akan berlangsung sementara waktu. Meskipun kita nggak nyaman awalnya, kita nggak betah awalnya, Bapak Ibu, karena nggak punya pilihan, di situ saja 3 bulan 4 bulan, lama-lama akan nyaman. Betul ya Bapak Ibu? Semua pasti begitu. Gad mengingatkan Daud, jangan di sini terus. Lalu yang kedua, pergi pulang ke tanah Yehuda. Bapak Ibu, Nabi Gad diminta oleh Tuhan, dikirim oleh Tuhan kepada Daud untuk mengingatkan kepada Daud, gua Adulam ini bukan tujuan hidup yang diberikan Tuhan untuk kamu. Saya sebagai hamba Allah juga mau berkata kepada Bapak Ibu, kesulitan Bapak Ibu hari ini, hidup Bapak Ibu yang penuh dengan kesulitan, itu bukan tujuan Allah di dalam hidup kita, bukan. Gua Adulam itu bukan tujuan yang disiapkan oleh Tuhan bagi Daud, bukan. Gua Adulam bukan rancangan Allah bagi Daud. Gua Adulam hanyalah tempat sementara untuk membekali Daud semaksimal mungkin
mungkin supaya dia bisa masuk kepada rencana Allah. Rencananya Tuhan bagi Daud adalah kamu jadi pemimpin Israel, kamu jadi raja Israel. Tapi sebelum ke sana, ada banyak yang harus disiapkan dalam dirimu. Tempat terbaiknya Gua Adulam. Itu sebabnya Nabi Gad berkata, jangan di sini terus, balik ke Yehuda, karena satu saat kamu akan jadi raja Israel, raja Yehuda. Balik ke Yehuda. Bapak Ibu, kesulitan yang dihadapi oleh Daud membuat Daud kehilangan tujuan awal Allah di dalam hidupnya. Kesulitan yang dihadapi oleh Daud membuat Daud kehilangan janji Allah di dalam kehidupannya. Karena kesulitannya telah menyedot semua perhatian Daud. Itu sebabnya seorang nabi Tuhan didatangkan, bilang, stop Daud, tidak di sini terus, tidak menetap, ayo balik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak, kesulitan hidup yang begitu berat dan lama seringkali membuat kita kehilangan tujuan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Kesulitan hidup kita membuat janji Allah tersamar, tidak kelihatan, bahkan kita ragukan. Sehingga peringatan dari Nabi Gad seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Kalau di garis besar yang kedua, Tuhan mau kita jadi pemimpin. Ketika kita sudah menyadari, oh situasi ini oleh Tuhan, karena Tuhan mau mengubah saya, jangan terus nyaman dalam kesulitan itu. Balik kepada tujuan Allah. Karena Gua Adulam kita bukanlah rancangan yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Bapak Ibu, kesulitan hidup yang kita alami bukanlah tujuan yang Allah inginkan untuk kita. Kesulitan itu adalah tempat untuk kita menjalani proses pemantasan diri untuk tujuan Allah di dalam hidup kita. Sehingga pesan bagi kita untuk hal ini adalah, Bapak Ibu dan saya harus mengingat bangsa Israel yang dari awal tujuannya adalah tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Untuk ke sana harus lewat padang gurun. Tapi dari awal Tuhan tidak pernah merencanakan waktu 40 tahun di padang gurun, karena sesungguhnya waktunya bisa dipersingkat. Kenapa menjadi 40 tahun? Karena bangsa Israel berputar-putar dalam kesulitan mereka dan tidak mau kembali kepada arah yang diinginkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hari-hari ini kau merasa bahwa hidupku sangat berat? Aku sendirian, aku kehilangan segala-galanya. Aku tidak punya lagi dasar untuk berharap. Aku tidak punya dasar lagi untuk semangat menjalani hidupku. Seorang Daud menjadi teladan bagi kita bahwa ketika hidup kita seperti ada di Gua Adulam, kita justru bisa menemukan Allah secara total dalam keadaan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika hidup kita seperti dalam Gua Adulam, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan kita untuk satu maksud tertentu. Dan dalam persiapan itu, Tuhan ingin kita memantaskan diri bagi tujuan Allah yang besar dalam hidup kita. Dan ketika hidup kita seperti di dalam Gua Adulam, Tuhan tidak mau kita kehilangan arah. Meskipun dalam keadaan sulit, mata kita harus tetap tertuju kepada tujuan Allah bagi kita, yaitu menjadi umat kesayangan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk memakai kesempatan baik ini untuk menemukan Allah yang memiliki engkau,
secara total, keintiman yang total, rasa yang total. Jika segala sesuatu asalnya dari Allah, menemukan Allah menjadi faktor paling utama, paling mendasar di dalam kita menjalani kehidupan kita, yang mungkin seperti situasi gua Adulam bagi Daud. Berserulah kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan di dalam Mazmur 142. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhanku. Apakah engkau sedang terhimpit? Sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah engkau sedang tertekan? Katakan kepada Yesusmu. Apakah engkau lelah sampai letih, tidak mampu bertahan? Temukan Allah, dan Dia akan menolong engkau melewati proses yang berat ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita akan menaikkan pujian ini lagi. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menyanyikannya dengan suara yang keras, tapi saya minta Bapak Ibu menyanyikannya sambil Bapak Ibu berbicara kepada roh dan jiwamu yang lelah, bahwa engkau tidak pernah sendirian dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Pujikan ini untuk dirimu, untuk rohmu, untuk pikiranmu, untuk jiwamu, bahwa Allah terus genggam kita meskipun kita menjalani hidup seperti di Gua Adulam, sendiri secara total, tidak ada pertolongan, kehilangan segala-galanya. Sesungguhnya kita tidak kehilangan Allah, sumber segala kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih. Temukan Allah dalam persekutuan.
Tuhan mengajar kita ketika kita dalam persoalan-persoalan yang mungkin hari ini berat bagi kita. Jangan menjadi pribadi yang membelas kasihani diri sendiri. Seringkali kita menyukai bahwa aku yang paling menderita, aku yang paling susah. Seharusnya aku diperhatikan banyak orang, seharusnya banyak orang yang support aku. Tetapi kenapa tidak ada yang mengasihi aku? Seringkali kita mengunggulkan, justru kita menghidupi rasa kasihan kepada diri kita sendiri. Pagi hari ini Tuhan mau berkata bahwa stop anakku, segala persoalanmu ada dalam rencana Tuhan. Selalu ada maksud baik Allah. Dan ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Engkau tak dibiarkan sendiri. Engkau tak dibiarkan mengalami pergumulanmu seorang diri. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Jadilah kuat atas seluruh hidup. Ketika engkau mengalami hal terburuk pun dalam kehidupanmu, sebenarnya itu pembelajaran yang indah yang Tuhan siapkan supaya ke depan hidupmu jauh lebih baik lagi. Supaya kita semua boleh jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan ketika kau menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Karena Tuhan dan rencananya masih akan terus berjalan dalam hidupmu. Rencananya adalah rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada masalah yang kekal. Semua ada akhirnya. Hanya hari ini adalah apakah engkau mau terus kuat di dalam Tuhan? Apakah engkau mau terus percaya kepada Tuhan bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan? Terima kasih pagi hari ini Tuhan, banyak berbicara bagi kami, dan kami bersyukur bahwasanya engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk pergumulan yang harus kami hadapi karena di sana kami melihat Tuhan. Terima kasih ketika Kau izinkan kami sakit, kami merasa seorang diri. Di sanalah saatnya Kau banyak berbicara bagi kami. Ajar kami untuk waspada dengan semuanya itu supaya kami makin punya waktu yang intens dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami ke depan Tuhan untuk hidup jauh lebih baik dari hari ini dengan melekat kepada Tuhan, dengan tahu rencana yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk gua adulah masing-masing pribadi kami yang semuanya itu akan buat indah di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam Kau terus memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat, menjadikannya berkat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Kita diberkati Tuhan. Untuk satu bulan minggu kemarin adalah minggu terakhir di mana kita menyelesaikan dalam sekian tahun kitab Korintus ya, 1 Korintus, 2 Korintus kita sudah menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu adalah para pembelajar. Bapak Ibu mengenali atau menikmati firman Tuhan yang progresif dan urut ya, sehingga Bapak Ibu mengerti oh kenapa tuh kalau ada orang tanya kitab Korintus Bapak Ibu sudah tahu oh ceritanya begini. Minggu kemarin kitab Korintus telah selesai, diselesaikan oleh Mas Radil. Nah, untuk 1 bulan ini kita jeda. Jadi ada tema bebas yang akan kami sampaikan bersama-sama. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi dalam tema-tema berikutnya, kitab-kitab berikutnya. Jadi Bapak Ibu bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan terus mengingatkan kita ya, jangan jadi pribadi yang terpuruk dan akhirnya jatuh nggak mau bangun gitu ya. Anda adalah orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Amin. Ngomong kepada sebelahnya dong, engkau pemenang. Iya. Karena Tuhan memang memanggil kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Wajah-wajah diberkati Tuhan, wajah-wajah yang sukses. Amin. Jadilah berkat. Semuanya ada proses, semuanya ada waktunya. Kapan kau berat, tetapi ada saatnya Tuhan mengangkat dan kau jadi berkat. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri,
ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Nanti sore sekolah minggu seperti biasa jam 4.30 di ruang serbaguna. Ini dilayani oleh tim Sigit ya, karena ujian ini Sigit Prakasa dan Firman Tuhan Mislia. Nanti latihan di rumah saja. Kemudian hari Senin ada kado juga di keluarga Pak Sigit. Nah, waktu dan tempat nanti kita akan duduk bersama-sama jamnya juga. Dilanjutkan hari Selasa 25 Mei ibadah wanita Maria, ujian Ibu Ristiono, doa syafaat Ibu Asri, konsumsi Ibu Santo. Kemudian firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Iwandita jam 18.30. Mari wanita-wanita boleh gabung ya. Hari Rabu ada kelas pendalaman Alkitab. Wah, makin seru, jangan absen yang kemarin kita sudah rutin hadir. Makin belajar banyak hal, makin dibukakan ya. Di ruang serbaguna jam 18.30 on time kita akan mulai. Hari Kamisnya ada ibadah komisi pria Ayub. Tempat di ruang serbaguna, ujian Bapak Joko, firman Bapak Yosua, konsumsi Bapak Iwandita. Hari Jumat ibadah Yud, tanggal 28 Mei, ujian oleh Saudari Gio, pemusik Saudari Ica, Bapak Yosua, Saudara Kiki, dan Benaya. Jam 7 malam. Mari Yud yang lain boleh gabung. Sabtu tanggal 29 Mei, latihan musik dan ujian untuk ibadah raya, waktu akan disepakati bersama-sama. Hari Minggu tanggal 30 Mei ibadah raya akan dilayani oleh pujian Saudari Grace, singers Saudari Ica dan Saudari Sandy, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Saudara Ian dan Benaya, Asal penerima tamu Bapak dan Ibu Irawan. Tadi sudah ya. LCD Saudari Gio. Oke. Ada lagi? Sudah. Baik. Itu pengumuman yang kita perhatikan bersama-sama. Ayo makin dekat kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pesan mungkin yang hari-hari ini heboh soal Palestina Israel. Bapak Ibu gak usah ikut-ikut ya, gak usah komentar macam-macam. Kita orang percaya sudah tahu kebenarannya, jadi jangan membuat gaduh. Kita nikmati saja dan doakan saja semuanya akan segera berakhir, karena sampai kapanpun masalah ini begitu rumit. Jadi Bapak Ibu dan saya gak usah ikut-ikut, gak usah pakai dengan teman yang mungkin tetangga, akhirnya gara-gara yang satu pro Filistin, yang satu pro Israel, akhirnya nggak sopan-sopanan. Enggak. Sesungguhnya banyak orang yang tidak mengerti juga persoalannya, dan hari ini banyak demo-demo yang hanya untuk menghimpun massa dan menunjukkan satu dengan yang lainnya. Tapi inti masalahnya kita semua sebenarnya orang percaya jauh lebih tahu, tetapi tidak perlu gembar-gembor dan sebagainya. Ayo kita doakan. Untuk apa kita doakan? Kedamaian, supaya ada kedamaian di bumi ini. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Saya ingin kita naikkan pujian yang terakhir tadi, kuasamu besar. Iya. Terima kasih Tuhan. Kalau kau dalam pergumulan hari ini, lagu ini akan berbicara besar bagi hidup kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan menolong hidup kita. Amin. Kalau yang sudah hafal, tutup matamu, nikmati ujian ini dan imani bahwa kuasa Tuhan itu yang menolong pergumulan kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh,
Tuhan yang besar. Tuhan akan menolong jika tepat pada waktunya. Yesus, Engkau terbesar, Engkau terbesar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan berikan. Yesus, sembah Tuhan, Tuhan besar. Ya Tuhan, melalui pujian ini kami mau katakan dengan iman kami benar bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa di bumi ini. Tuhan, kami lebih besar dari Tuhan-Tuhan yang lain, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari pergumulan kami. Karena itu Tuhanlah yang bisa menolong kami. Setiap jemaat yang hari-hari dalam pergumulan berat, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan jemaat, sehingga setiap kami menikmati indahnya dalam pergumulan itu ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang memegang kami, sehingga kami kuat menghadapi semuanya. Kami tahu kami nggak bisa lepas dari pergumulan sampai kami mati, tetapi yang kami percaya di dalam pergumulan itu ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati semuanya. Kami bisa karena Tuhan bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami lagi kepada Tuhan hari ini. Berdaulatlah penuh atas kehidupan kami, baik yang muda, dewasa maupun yang tua, ada dalam rancangan baik Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, lakukan aktivitasmu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kau pergi, jadilah berkat. Pulang dengan bawa berkat, kasih nama dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya yang esa, memberkati pribadi lepas pribadi. Kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apapun yang engkau harapkan, cita-citakan, usahakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati, dibuat menjadi berhasil. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang sampai selamanya di dalam nama Yesus Kristus yang percaya beriman bersama berkata, Amin. Tuhan memberkati, dilambaikan.